Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya nih. Pernah nggak sih kamu, atau ya hampir dari kita semua, sayang sama orang segitunya banget, udah ngasih hati full sampai 1 juta %, yang cewek ampe udah rela ngangkang biar si cowok seneng keenakan, dan yang cowok ampe bela-belain pinjol buat manjain ceweknya. Ujung-ujungnya baru nyadar kalau ternyata kita cuma jadi kondom bekas pakai di permainannya dia. Banyak banget orang, apalagi yang udah umur bisa dibilang udah matang ya, ngalamin hal kayak gini. Udah ngasih semuanya, tapi dari si doi, nihil. Kok bisa? Karena ya namanya cinta tuh kadang bikin kita pakai kacamata picek, alias semua kelihatan indah aja. Kalau udah baper, red flag pun seringnya kita cuekin, even tai kucing pun rasanya udah kayak coklat. Nah, tipe orang yang manfaatin ini tuh biasanya jago banget nyembunyiin niat asli mereka. Hari ini kita bakal bahas tanda jelas banget kalau sebenarnya dia cuma manfaatin kamu. Kalau kamu pernah mikir, sebenarnya hubungan ini beneran nggak sih? Nah, bahasan ini bakal bikin kamu lebih melek. Nah, sekarang kita bongkar satu-satu nih. Tanda kalau dia sebenarnya cuma manfaatin kamu. Let's break it down, teman-teman. Oke guys, tanda pertama. Dia cuma nyari kamu pas butuh aja. Awal-awal sih rasanya perfect banget. Perhatian tiap hari, chat manis, good morning. Sambil nanya udah sarapan belum, telepon sebelum tidur. Pokoknya bikin hati anget lah. Udah lama nggak ngerasain diperlakuin kayak gitu. Tapi lama-lama kok mulai berasa aneh ya. Kamu, dan ini juga bisa kejadian ke siapa aja, mulai ngeh ada pola. Setiap kali dia lagi super manis, selalu ada buntutnya. Request. Kayak suatu malam, let's say kamu capek banget abis kerja, dia nelpon. Hey cantik atau ganteng, gimana harinya? Manis banget kan? Terus ngobrol dikit, ujungnya. Sebenarnya mau minta tolong nih. Awalnya cuman hal kecil kayak minta tolong ambilin paket, tapi lama-lama naik level. Aduh, gaji telat nih, bisa minjemin dulu nggak? Awal-awal mungkin kamu mikir, ya namanya hubungan saling bantu itu wajar. Tapi kok lama-lama, setiap dia butuh apa-apa, tiba-tiba jadi orang paling romantis sedunia, tapi giliran kamu yang butuh, zonk. Ada saat-saat kamu lagi down banget, kirim chat buat curhat, nggak dibales-bales sampai ketiduran. Paginya dicek, masih nggak ada kabar. Siangnya baru bales. Sorry ya semalam hektik banget, hope you're okay. Nggak ada penjelasan, nggak ada nanya beneran, cuman lewat gitu aja. Beberapa hari kemudian, chat masuk lagi. Sayang, kangen nih. Wah, kamu pikir dia udah nyadar. Tapi nggak lama langsung disusul, by the way, bisa tolongin gue nggak? Nah di situ, dia tuh nggak cinta sama kamu, tapi cinta sama apa yang kamu kasih. So guys, simpelnya tuh gini. Orang yang bener-bener sayang itu bakal ada buat kamu, walau lagi nggak butuh apa-apa. Kalau afeksinya cuman muncul pas ada maunya, itu bukan cinta, itu modus. Cinta sejati tuh ada timbal baliknya, bukan kamu yang ngasih terus sementara dia cuman ngambil. Jadi kalau kamu ngerasa hubungan kamu kayak gini, coba tarik nafas, step back, dan tanya ke diri sendiri. Ini beneran cinta atau cuma kenyamanan buat dia? Kamu pantas dapat orang yang care sama kamu tanpa syarat, bukan cuma pas lagi butuh doang. Oke lanjut ya, tanda kedua. Dia nggak pernah kenalin kamu ke temen atau keluarganya. Nih ya, di hubungan yang serius tuh pasti ada titik di mana kamu dikenalin ke orang-orang penting di hidup pasangan kamu. Keluarga, sahabat, bahkan kadang temen tongkrongan pun ngajak ikut kumpul. Kalau orangnya bener-bener serius, dia bakal pengen kamu masuk ke dunianya, bukannya disimpan kayak file rahasia. Tapi kalau tiap kamu nanya soal kenalan sama inner circle-nya, dia jawabnya ngambang. Soon lah, ntar kita atur waktu. Tapi sampai planet Mars jadi rumah manusia pun nggak kejadian, nah itu udah red flag. Biasanya sih polanya kelihatan jelas. Diajak jalan selalu ke tempat yang jauh dari tongkrongan aslinya. Nggak pernah undang kamu ke acara bareng teman-temannya, bahkan topik soal keluarganya pun cuma lewat di permukaan. Kadang kamu lihat dia nerima telepon dari orang yang katanya deket, tapi langsung dimatiin dan bilang, ntar gue hubungin lagi. Dan kalau kamu tanya, jawabannya klasik banget. Gue tuh suka misahin hubungan sama kehidupan pribadi. Mereka nggak bakal ngerti kita. Masalahnya, itu cuma kedengeran logis di awal. Lama-lama kamu bakal sadar, yang dia pisahin bukan cuma hidup pribadinya, tapi kamu dari hidupnya. Kamu nggak pernah beneran jadi bagian. Dia cuma ketemu kamu kalau lagi mau, lagi butuh, lagi birahi, lagi sange, lagi bokeh, atau lagi ada waktu senggang. Ingat, cinta yang sehat itu nyatuin, bukan ngasingin. Kalau dia bener-bener sayang,
Dia nggak akan takut atau malu ngenalin kamu ke orang-orang terdekatnya. Dia bakal bangga nunjukin, ini pasangan gue. Jadi kalau kamu disimpan kayak barang titipan di gudang, mending kamu tanya ke diri sendiri. Ini beneran hubungan, atau cuma hubungan versi dia yang nggak mau komit? Lanjut tanda ketiga, dia mainin kamu pakai rasa bersalah. Hubungan yang sehat itu dasarnya jujur, komunikasinya terbuka, dan saling ngerti. Tapi kalau tiap kali kamu nyampein perasaan, dia malah bikin kamu ngerasa bersalah, itu bukan cinta, itu manipulasi. Biasanya polanya gini, kamu ngomongin unek-unek, dia muter balik situasinya sampai ujung-ujungnya kamu yang minta maaf. Misal, kamu bilang, kok akhir-akhir ini kita jarang ketemu ya? Gua kangen. Dia malah ngehela napas panjang. Gua nggak nyangka kamu ngomong gitu. Tahu nggak gua lagi stres banget kerjaan. Harusnya kamu jadi orang yang ngerti gua. Langsung deh kamu mikir, iya juga sih, gua yang egois. Padahal kamu cuma nyampein rasa kangen. Lebih ngeselin lagi, kadang pas kamu tanya kenapa dia kelihatan cuek atau jarang ngabarin, dia malah bilang, jadi sekarang gua harus laporan tiap hari detik gitu, kamu nggak percaya sama gua? Lah, kamu kan cuma pengen kepastian, bukan mau ngeinterogasi. Tapi entah gimana dia bisa bikin kamu ngerasa kayak pasangan yang ribet. Ujungnya, kamu minta maaf lagi. Parahnya, pas kamu yang lagi butuh support, misal abis hari panjang yang bikin mental ambiar, kamu telepon dia buat curhat, dia malah jawabnya ketus. Aduh, gue nggak bisa hadapin drama sekarang. Kamu tuh terlalu emosian. Nah ini fix udah red flag gede. Kamu selama ini udah hati-hati ngomong biar nggak ributin dia. Tapi giliran kamu yang butuh didengar, dia malah nyalahin kamu. Gini guys, pasangan yang sehat nggak akan bikin kamu merasa salah, cuman karena punya perasaan. Dia nggak akan muter-muterin omongan biar kelihatan dia korban. Kalau tiap kamu nyampein concern ujungnya malah kamu yang minta maaf, itu bukan hubungan, itu siklus manipulasi. Pasangan yang tulus tuh mau dengerin, ngobrol baik-baik, dan ngehargain perasaan kamu. Kalau dia selalu balikin ke kamu sampai bikin kamu ngerasa, gue yang salah, kamu harus tanya ke diri sendiri, ini beneran hubungan atau gue lagi dikontrol pelan-pelan? Cinta yang sehat bikin kamu ngerasa aman, bukan dibungkam. Lanjut tanda keempat. Dia nggak bener-bener mau dengerin kamu. Pasangan yang tulus tuh nggak cuma denger buat ngebales, tapi buat beneran ngerti. Dia bakal inget hal-hal kecil yang kamu ceritain, nanya perasaan kamu, dan nyambung ngobrol ke level yang lebih dalam. Tapi kalau pasangan kamu tipenya cuma iya-iya di depan tapi isinya nggak nyangkut di otak, itu udah tanda gede. Biasanya awal-awal sih dia kelihatan perhatian, jawabnya manis, senyum-senyum, kayak beneran nyimak. Tapi lama-lama kamu sadar, dia sebenarnya cuma nunggu gilirannya ngomong. Misal kamu lagi cerita soal masa kecil, hobi atau mimpi yang pengen kamu capai, dia jawab seadanya, terus langsung belokin topik ke dia lagi. Pas kamu bawa lagi topik yang sama beberapa minggu kemudian, dia pura-pura nggak pernah denger. Bahkan bisa bilang, oh kamu mau ke situ, baru tahu. Padahal kamu udah ceritain dari kapan tahu nggak? Gilanya lagi, kalau udah nyangkut urusan dia, entah tagihan kapan jatuh tempo, barang apa yang mau dibeli, atau minta tolong hal kecil, wah itu ingetnya detail banget. Artinya jelas, dia nggak bener-bener invest di kamu. Kamu cuma jadi pendengar setia dia, tapi giliran kamu yang ngomong, kayak ngobrol sama tembok. Padahal cinta yang sehat itu soal saling connect, saling nyimak, dan peduli sama hal-hal yang penting buat pasangan kamu, meskipun itu receh di mata orang lain. Kalau kamu udah mulai ngerasa kayak suara kamu cuma jadi back sound di hidup orang lain, coba tanya ke diri sendiri. Ini beneran hubungan atau gue cuma figuran di cerita dia? Karena cinta itu bukan cuma hadir fisik, tapi hadir beneran di momen yang penting. Dan kalau dia nggak mau ada di momen itu, kamu layak dapat orang yang mau. Lanjut lagi. Tanda kelima, janjinya segede gaban, realisasinya sebesar upil kamu di pagi hari. Cinta itu soal aksi, bukan cuma bacot manis. Pasangan yang beneran care bakal ngejalanin apa yang dia janjiin, karena dia tahu kepercayaan itu mahal. Tapi kalau tiap janji cuma jadi kalimat indah tanpa realisasi, itu artinya dia cuma ngomong apa yang kamu pengen denger. Banyak banget kasus kayak gini. Dia bilang mau ngajak kamu liburan, rencananya udah heboh dibahas, tapi giliran kamu cek tempat dan ajak eksekusi, jawabannya, wah seru sih, tapi tunggu situasi adem dulu ya. Terus ademnya nggak pernah datang sampai cuaca berganti 4 musim. Pola ini biasanya nggak berhenti di satu janji.
Dia bilang mau weekend getaway bareng, hari -1 dibatalin. Janji mau bantuin beresin sesuatu di rumah, ujungnya nggak nongol. Mau ngenalin kamu ke keluarganya, selalu ada alasan. Dan setiap kali kamu ingetkan, dia punya skrip klasik. Gue mau kok, tapi lagi hektik banget. Sabar ya, bentar lagi kita lakuin. Kamu pun jadi mikir, oh, dia cuma lagi sibuk. Padahal kenyataannya itu cuma cara dia bikin kamu tetap nunggu. Masalahnya, selama kamu nunggu, kamu nggak bergerak. Dia tahu itu, dan itu yang dia mau. Dia nggak perlu repot kasih bukti. Cukup kasih harapan biar kamu nggak pergi. Padahal, pasangan yang serius tuh nggak cuma ngegambarin masa depan bareng, tapi beneran nyusun dan ngejalaninnya sama kamu. Jadi kalau janji-janji itu cuma nongkrong di omongan, tanpa pernah kamu lihat wujudnya, mending lihat aksi daripada kata-kata. Ingat, orang yang serius nggak bikin kamu nunggu mimpi yang nggak pernah kejadian. Karena cinta itu nggak seharusnya berasa kayak duduk di halte nunggu bus yang nggak akan lewat. Lanjut tanda ke-6. Dia cinta sama. Apa yang kamu lakuin, bukan sama siapa kamu. Sebenarnya cinta yang sehat tuh harusnya dibangun dari respek dan apresiasi ke siapa kamu sebagai pribadi. Bukan cuma ke apa yang kamu kasih. Tapi kalau dia cuma betah sama kamu karena manfaatnya, entah itu waktu kamu, tubuh kamu, tenaga kamu, support emosional kamu, bahkan bantuan finansial kamu, itu bukan cinta. Itu kenyamanan versi dia. Banyak banget orang yang nggak sadar terjebak di sini. Apalagi kalau kamu tipenya giver, yang seneng banget ngurusin orang, bikin hidup mereka lebih gampang, dan selalu ada buat support. Biasanya awalnya kelihatan manis, dia bilang, kamu tuh amazing, nggak ada yang pernah ada buat gue kayak kamu. Atau, kamu blessing banget buat hidup gue. Tapi lama-lama kamu mulai mikir, sebenarnya dia sayang gue atau sayang effort gue? Kamu selalu siap pas dia sakit, kamu yang bawain makanan. Pas dia bad mood, kamu yang jadi tempat curhat jam berapapun. Pas dia ada masalah, kamu yang turun tangan bantu cari solusi. Tapi giliran kamu yang butuh, dia sibuk, capek, atau cuma bilang, kamu kan kuat, pasti bisa sendiri. Coba kamu tanya ke diri sendiri, kalau suatu hari kamu stop ngasih semua itu, stop ngechat duluan, stop ngecek kabar, stop jadi orang yang selalu ready kapanpun, dia masih mau stay nggak? Karena kalau jawabannya enggak, atau bahkan kamu ragu, itu udah tanda dia nggak jatuh cinta sama kamu, tapi sama servis yang kamu kasih. Pasangan yang bener-bener cinta, nggak akan cuma muncul pas kamu berperan jadi problem solver dia. Dia bakal ada walau kamu lagi nggak ngasih apa-apa. Karena yang dia sayang tuh diri kamu, bukan paket manfaatnya. Cinta itu partnership, bukan one-sided effort atau hubungan transaksional. Jadi kalau dia cuma apresiasi kamu pas kamu ngelakuin sesuatu buat dia, tapi menghilang pas kamu butuh timbal balik, itu udah jelas, bukan cinta yang sehat. Ingat, kamu pantas dapat pasangan yang jatuh cinta sama hati kamu, cara kamu mikir, mimpi kamu, bukan cuma sama apa yang bisa kamu sediain. Karena cinta itu bukan utang piutang, tapi pilihan buat milih orang yang sama setiap hari. Tanda ke-7. Nih, dia bikin kamu merasa sendirian, padahal lagi berdua. Nih ya, salah satu tanda paling nyesek, tapi sering banget kejadian. Kamu punya pasangan, tapi rasanya kayak nggak punya. Bukan karena dia nggak ada secara fisik, tapi karena mentalnya nggak hadir. Kamu bisa duduk bareng di satu meja, tapi dia sibuk scroll HP, main game, atau bengong entah mikirin apa. Kamu cerita panjang lebar, dia jawabnya cuma, oh, atau Awalnya kamu mungkin mikir, ya udah, dia lagi capek kali, tapi lama-lama polanya kebaca. Dia cuma hadir kalau ada maunya, tapi pas kamu butuh ditemenin secara emosional, dia menghilang kayak notifikasi di swipe doang. Yang bikin lebih gila, kadang dia ngaku, gua kan selalu ada buat kamu. Padahal yang dia maksud ada, cuman fisiknya nongol, tapi jiwanya entah di mana. Cinta yang sehat itu bikin kamu ngerasa didengerin, dimengerti, dan ditemenin. Bahkan kalau lagi diem-dieman pun, kamu tetap ngerasa connect. Tapi kalau tiap kamu bareng dia malah bikin kamu ngerasa sendirian, itu berarti ada yang nggak beres. Karena pasangan yang bener-bener sayang bakal hadir full, bukan setengah-setengah. Jangan sampai kamu terjebak di hubungan yang isinya cuman foto bareng tapi hati nggak nyambung. Kamu nggak butuh orang yang cuman ngisi kursi di sebelah kamu. Kamu butuh orang yang bener-bener ngisi hati kamu. Nah terakhir dan nggak kalah penting.
Kamu pantas dapat lebih dari ini. Intinya sih, kamu tuh pantas dapat cinta yang benar-benar tulus, bukan cuma dipakai. Kalau tanda-tanda yang tadi sebutin tuh kerasa familiar banget sama hubungan kamu sekarang, ya udah, saatnya jujur sama diri sendiri. Bisa jadi, dia nggak pernah benar-benar jatuh cinta sama kamu, tapi jatuh cinta sama apa yang kamu kasih. Dan itu bukan cinta yang layak kamu pertahanin. Banyak orang tuh kayak kebiasaan ngasih hati, waktu, tenaga, sampai energi ke orang yang sebenarnya cuma nganggep kamu praktis doang, gampang dimanfaatin. Kamu selalu ada buat dia, tapi dia jarang banget ada buat kamu. Kamu bikin hidup dia lebih gampang, tapi dia malah bikin hidup kamu makin ribet. Kamu dengerin curhatannya, support dia, peduli sama dia, tapi giliran kamu butuh, tiba-tiba dia sibuk, hilang, atau pura-pura nggak ngerti. Dan yang parah, banyak yang nganggep ini tuh normal. Padahal ini udah red flag gede. Cinta yang bener nggak bikin kamu ngerasa harus begging buat diperhatiin. Orang yang sayang tuh bakal hadir walau nggak ada maunya. Dia bakal ngenalin kamu ke orang-orang penting di hidupnya karena bangga punya kamu. Dia bakal dengerin kamu buat ngerti, bukan cuma nunggu gilirannya ngomong. Dia bakal nepatin janji karena percaya itu ngejaga kepercayaan kamu. Dia sayang sama kamu karena kamunya, bukan cuma karena kamu ngasih sesuatu. Kalau dia cuman effort kalau lagi mau sesuatu, cuman jago ngomong manis, tapi kagak ada aksinya, atau bikin kamu ngerasa salah cuma gara-gara kamu punya perasaan, kamu harus tanya ke diri sendiri. Ini cinta atau manipulasi? Gua tahu, ninggalin orang yang salah itu nggak gampang. Kadang kamu pura-pura nggak lihat masalahnya karena kamu takut mulai dari nol lagi. Tapi, percaya deh, ninggalin yang salah itu justru langkah pertama buat nemuin yang bener. Jangan buang waktu kamu buat yakinin diri kalau dia bakal berubah. Atau kamu harus kasih effort lebih biar dia sayang. Orang yang tepat tuh nggak perlu dibujuk buat ngehargain kamu. Kamu pantas dapet cinta yang nyata, konsisten. Bukan cinta setengah-setengah, bukan cinta yang cuma nongol kalau lagi gampang buat dia. Sebagai penutup, gini ya gengs. Kalau kamu dengerin dari awal tadi, semua tanda-tanda yang kita bahas tuh intinya simple. Orang yang beneran sayang sama kamu nggak bakal bikin kamu ngerasa kayak kamu sendirian di hubungan itu. Dia nggak cuman datang pas lagi butuh, nggak cuman manis pas lagi mau sesuatu, tapi dia ada setiap waktu. Kamu tuh pantas dapet orang yang effortnya nggak cuma di awal PDKT, tapi konsisten sampai kamu tua bareng. Pantas dapet orang yang dengerin kamu beneran, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Pantas dapet orang yang nepatin janji, bukan tukang PHP kelas kakap. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa capek banget ngejar perhatian, ngejar janji, atau ngejar validasi, stop. Tarik napas, lihat kaca, bilang ke diri sendiri, gue worth it. Gue nggak lahir buat jadi pengisi waktu luang orang lain. Karena cinta yang bener itu nggak bikin kamu mikir, ini orang sayang nggak sih sama gue. Tapi bikin kamu yakin tanpa kamu harus nanya. Ingat, lebih baik kamu sendirian tapi damai, daripada rame tapi cuma dimanfaatin. Jangan takut mulai lagi. Jangan takut ngeriset hidup kamu. Karena tiap kali kamu ninggalin orang yang salah, kamu sebenarnya lagi ngasih ruang buat orang yang benar masuk. Dan itu gengs, adalah langkah pertama menuju cinta yang nggak cuma ada di kata-kata, tapi juga di perbuatan. Jadi kalau kamu pernah ada di hubungan kayak gini, gue pengen tahu, kapan momen kamu sadar kalau dia cuma manfaatin kamu? Cerita di kolom komentar, siapa tahu cerita kamu bisa nyadarin orang lain sebelum mereka kebablasan. Oke, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.